Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel habisdinas.id. Kali ini di Habis Dinas Talk gue akan ngobrol sama salah satu temen gue yang memiliki peran yang sangat penting di PT Kereta Api Indonesia Persero gitu. Jadi kalau menurut lo profesi di PT Kereta Api itu yang penting cuman masinis, asisten, kondektur, bla bla bla? No, semua divisi di PT KAI itu penting. So langsung aja ketemu sama temen gue. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Tadi udah recording tapi belum dipejet lagi. Oke, perkenalan dulu deh Mas. Oke, perkenalkan Mas, nama saya Didi Kurniawan. Saya berdinas di PT Kereta Api Indonesia, tepatnya di divisi Regional 1 Sumatera Utara, di bagian IT Support 1. IT Support 1 itu hanya membedakan untuk wilayah bagian tugasnya aja Mas. Gitu. Apa ya? Kalau IT di kereta api itu kayak gimana sih Mas? Apakah karena yang aku tahu ya kalau dengar kata IT itu kan ya coding, software, bla bla bla, improvement, bla 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 gitu. Gimana kalau misalkan di kereta api? Di kereta api sendiri sebenarnya sama sih pada IT pada umumnya. Yang hanya membedakan kita itu IT di kereta api itu ada yang membedakan tempat kedudukannya, yaitu di daerah maupun di pusat. Nah, untuk yang di kantor pusat itu banyak bagian-bagian juga Mas, seperti aplikasi, development, program, keamanan jaringan, database. Nah, untuk di daerah sendiri itu kita hanya lebih ke support dari kantor pusat gitu. Oh ya, itu kalau IT itu sendiri nggak sih? Apa namanya? Divisi sendiri atau masuknya ke beda sama Sintel ya? Atau jadi satu? Nah, ini dia yang membedakan di IT dan Sintel sebenarnya. Sebenarnya kerjaan Sintel dan IT itu ada yang menyamakan, yaitu di fiber optiknya. Namun Sintel sendiri kan masuk di prasarana, dan IT sendiri kita masih ke Direktorat D8, Direktorat Keuangan yang bergabung dengan unit keuangan. Nah, itu dia. Jadi statusnya IT itu administrasi di kantor, gitu Mas. Nah, administrasi di kantor, tapi kita dinasnya memang dinas kantor. Tapi di luar kantor kita tetap standby apabila ada kendala, gangguan jaringan ataupun ya, kayak Mas kan masinis ada gangguan local track, kita tetap monitoring itu. Nah, itu kemarin itu di beberapa konten kemarin ya di TikTok ya, aku tuh pernah bahas ini langka banget sih. Kalau misalkan masih udah nonton itu juga udah tahu. Jadi itu di satu momen itu tuh kereta api itu lokotrek semua gangguan. Lokotrek semua gangguan dan SOP-nya kita kan menurunkan kecepatan jadi 60 km per jam gitu. Ya jadi di situ nggak kenal kereta penumpang, nggak kenal kereta barang gitu, semuanya 60 km per jam. Nah kalau kayak gitu, apakah yang di daerah itu juga langsung turun tangan gitu atau bagaimana prosesnya? Ada prosedur-prosedur tertentu nggak sih kalau misalkan di IT? Benar Mas, jadi gangguan lokotrek itu kan ada macamnya. Bisa gangguan dia sebelum dinas atau pada saat perjalanan. Nah, dan IT sendiri itu harus memiliki O23 persyaratan naik di kabin masinis. Betul. Nah, kita sendiri apabila di perjalanan gangguan, nah kayak misalkan misalkan melintasi dari dok 1 ke dok 3. Nah, gangguannya di dok 2. Nah, kita dari IT daerah itu mengkonfirmasi ke dok 2, tim IT dok 2 untuk mengecek perangkat tersebut. Jadi kita harus kolaborasi. Ya IT daerahnya beda-beda DAO atau divisi, kita harus kolaborasi Mas, komunikasi. Dan yang menyatakan itu gangguan atau enggaknya, kita juga ada sistem monitoringnya Mas, di TMS yang kita letakkan di pusdal ataupun dia di KA tracking gitu. Jadi kita dapat melihat pemetaan wilayah lokotrek yang dinas di rangkaian lokomotif gitu Mas. Kalau lokotrek gangguan juga kan prosedurnya juga masinis nggak bakal mau membawa kan apabila saat mau dinas gitu. Oh iya kalau misalkan itu apa? Kalau misalkan masih di depo itu biasanya akan ada pergantian gitu, akan ada pengecekan perbaikan. Dan saya mau tahu, kita tarik mundur dulu.
Mas masuk kereta api tahun berapa sih, Mas? Saya itu masuk di kereta api itu tahun 2018 November, masih baru. Oh, 2018 ya. Saya takutnya kalau misalkan Anda, Mas Didi itu ternyata angkatan saya dan saya tuh nggak tahu gitu. Ternyata bukan. Coba dong ceritain dong rekrutmennya Mas Didi kayak gimana? Mungkin beda untuk requirement-nya untuk IT staff atau sama aja. Dulu saya rekrutmen di Sumber, Mas, di Medan. Oh, di Medan ya, oke. Rekrutmen di Medan, rekrutmen secara umum. Setelah itu saya ikut kan di Bandung, di kantor pusat selama 3 bulan orientasi, dan saya berharap tuh dinasnya di kantor pusat ataupun di Dua pada saat itu. Namun pada akhir orientasi saya ditempatkan di Divisi 1. Nah, malah saya kembali lagi ke daerah asal kan. Pada umumnya sih yang dibahas pada rekrutmen itu IT. Nah, setelahnya indeks saya itu banyak, Mas, yang mendaftar IT. Namun pada saat selesai penerimaan, banyak teman-teman yang ambil di bagian IT itu dilarikan ke sarana, prasarana, dan operasional. Iya. Jadi, ya hanya beberapa saja sih di indeks saya itu memang yang hanya masuk di IT gitu, Mas. Iya, sama juga kayak di intake saya. Mungkin di beberapa intake sebelumnya kita juga kayak gitu ya. Pada waktu angkatan saya tuh banyak banget pengalihan gitu. Kayak ada temen yang harusnya JJ tapi jadi masinis, yang harusnya Sintel tapi jadi masinis gitu. Back again, itu tergantung dari kebutuhan perusahaan seperti apa pada saat rekrutmen. Jadi nggak melulu nggak melulu kamu itu bakalan ditempatkan sesuai dengan yang kamu daftar gitu ya, Mas Dia? Iya, betul. Jadi, karena rekrutmen itu kebutuhan perusahaan juga. Oke, Mas, last but not least, ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang nonton? Oke, semua, inilah ilmu IT di Kereta Api Indonesia. Banyak hal, banyak jenis, banyak pekerjaan yang memang harus diketahui. Jadi Kereta Api Indonesia itu bukan hanya memang kru, masinis, kondektur, PPKA, dan sebagainya. Jadi ada di belakang layar yang memiliki salah satunya IT, bahkan unit lain seperti Sintel, JJ. Nah, itu perlu kita dobrak. Jadi banyak ilmu-ilmu yang bisa digali di PT Kereta Api Indonesia secara umumnya. Ya mungkin kalau memang ada pertanyaan atau apa, nanti kita bisa bantu untuk edukasi tentang Kereta Api Indonesia untuk Indonesia. Terima kasih, Mas. Ya, betul. Thank you banget, Mas Didi. Oh ya, untuk sosial media kalau misalkan teman-teman mau follow gimana, Mas Didi? Oke, saya memiliki sosial media Twitter, Instagram dengan @Didi_Kurniawan. Bisa nanti juga dilihat di Instagramnya Mas Reno ya. Ya, oke. Siap. Biasanya kalau misalkan di TikTok, Mas Didi ini sering itu di PJL berapa, Mas? Yang itu JPL 04. Itu emang deket banget sama PJL atau setiap hari memang lalu lalangnya lewat situ, Mas? Jadi di petugas JPL 04 itu juga memiliki konten, Mas. Jadi saya oke nih, berinteraksi TikTok, Instagram itu ada JPL 04. Bahkan YouTube juga ada. Oh iya? JPL 04. Boleh lah nanti kalau misalkan ada waktu nanti bisa collab sama yang di sana deh. Nanti kontak sama Mas Didi juga ya. Nanti soal PJL soal PJL soalnya seru, kayaknya luar biasa. Sementara gitu dulu, Mas Didi, nanti di kesempatan lain bisa collab lagi lah ya. Ya, Mas. Nanti bisa semoga bisa tatap muka juga. Nanti kalau misalkan ada beberapa event, nanti kita bisa ketemu bikin konten bareng lagi. Oke, terima kasih, Mas. Mas Didi, thank you so much. Teman-teman juga terima kasih yang udah nonton. Nanti sampai jumpa di konten Habis Dinas Talk selanjutnya.